Baik, pagi ini kita semua dalam keadaan baik, katakan amin. Semua saya katakan yes. Minggu lalu saya ada di kota Medan, hari ini di Batam. Saya percaya semua kita sukacita. Pagi hari ini kita lihat firman Tuhan tentang Yesus hadir di tengah-tengah kita. Katakan aku percaya Yesus hadir di hidupku. Nah, boleh PowerPoint-nya? Dikatakan Yesus itu suka mengambil posisi di tengah-tengah, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu, pada saat Rasul Yohanes melihat penglihatan, dikatakan di tengah-tengah tahta itu. Jadi Yesus, Yesus mengambil posisi di tengah-tengah. Makanya ada lagu bilang, Jesus is the center of it all. Memang dia paling suka di tengah, Bapak Ibu. Ya, memang dia adalah pusat dari segala sesuatu. Katakan amin. Bahkan kalau kita perhatikan di kitab Matius, waktu dia akan, waktu dia salibkan, dia juga pilih tengah-tengah, Bapak Ibu. Ya, Yesus dikatakan sebelah kanannya ada satu orang, sebelah kirinya ada satu orang. Saya mau tanya, yang sebelah kanan siapa namanya? Yang tahu saya ajak ke Cungkok jalan-jalan. Tidak tahu ya, sebelah kiri siapa? Enggak ada yang tahu, saya yang nggak tahu Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus ada di tengah-tengah. Nah, saya bilang sama Bu Lima begini. Mana yang mati duluan? Mana yang kehilangan nyawa duluan? Yesus atau sebelah kiri atau sebelah kanan? Ayo jawab. Sebelah kiri, kata. Ayo yang kanan, yang kiri. Yang suka kiri berapa orang? Kanan suka orang? Kanan 8, kiri 6. Itu naik angkot Bapak Ibu ya. Ada yang tahu? Yang mati dulu siapa? Yesus. Lihat, dia kalau nggak mati, maka kiri kanan nggak mati Bapak Ibu. Amin. Yesus harus jangan datang supaya Lazarus mati. Kalau Yesus datang, nggak seru ceritanya, nggak mati Lazarus. Tetapi karena dia datang, maka yang mati harus hidup. Waktu Yesus ada di tengah-tengah kita, apa saja yang mati bagi hidup kita, mohon maaf ya, terpaksa hidup Bapak Ibu. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Katakan aku percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah ini menjadi hak kita bagi yang kita katakan amin. Apa saja yang mati sampai hari ini, waktu kita sadari, kita katakan Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka itu harus hidup Bapak Ibu. Kalau kita baca di Alkitab, tidak ada kematian kalau Yesus hadir di sana. Ya, nah ini menarik nih. Tidak ada kematian waktu Yesus hadir di sana. Bahkan waktu dia sedang berjalan, ini maaf ini bahasa kita agak sial nih dari Nain nih. Waktu mereka pergi ke pekuburan, sudah ramai acara, duit sudah dibayar mahal, sudah ada acara adatnya ya, kafenya sudah potong horbo, potong semua. Ini kan pesta ini. Tiba-tiba lewat papasan sama Yesus, mohon maaf, terpaksa pemuda Nain itu bangkit Bapak Ibu. Amin. Bagi orang kematian kesialan, bagi kita kematian kesempatan untuk mengalami kebangkitan dan kehidupan dalam Yesus. Katakan yes. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan di kitab Lukas, ya, dikatakan waktu mereka lagi ketakutan, ya, bahasa Jermannya mereka mebir gitu ya, ketakutan. Tiba-tiba Yesus datang dan melenyapkan ketakutan. Dia di tengah-tengah, lihat. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, in the midst of them. Dia memang suka mengambil posisi tengah. Makanya mimbar di tengah, bukan di pinggir ya. Di sini posisi dia. Dia pakai sen untuk bicara kepada kita semua. Ini waktu mereka lagi ketakutan. Setelah Yesus mati, mereka para pengikut dicari sebagai orang jahat Bapak Ibu. Yesus datang di tengah-tengah mereka. Kitab Yohanes, kenapa saya munculkan ke semua kitab? Supaya kita lihat bagaimana tiap-tiap kitab itu menjelaskan, mengungkapkan perasa bahwa Yesus di tengah-tengah kita. William gak terjemahkan ya? Oke. Saya pikir supaya terjemahkan gitu. Oke. Ya, garis besar aja ya. Waktu mereka dikatakan sementara pintu-pintu karena Yesus tiba-tiba datang dan berdiri tengah-tengah mereka, sama peristiwanya. Jadi setiap kali kita mengalami situasi yang sukar, dengar baik-baik, ada Yesus yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Katakan amin. Nah, pertanyaan hari ini gini, Pak, bagaimana Pak Yesus itu ada di tengah-tengah kita? Ya, maaf, satu lagi. Waktu kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, dikatakan ayat 20 ya. Sebab di mana dua, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Nah, kita lebih daripada 2, 3 orang.
Sadar nggak sadar, amin dan amin, harus amin, Yesus bersama-sama kita Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu duduk dengan khotbah, bernyanyi, mendengar pengumuman, dia sedang melakukan sesuatu bagi kita semua. Percaya itu, makanya penting kita gather together Bapak Ibu. Makanya penting kita berkumpul. Hari-hari ini ada banyak umat Tuhan yang memilih tidak berkumpul. Kalau kita baca Alkitab di kitab Korintus, karunia roh itu bekerja di tengah-tengah umat yang berkumpul. Oh Pak, kami kumpul secara virtual. Ya enggak apa-apa, mujizatnya secara, berkatnya secara, sudah Bapak Ibu. Tak bisa enggak. Kita harus ngomong ini kepada kawan-kawan kita, ajak kumpul. Ya, karena itu minggu depan ayo mulai kita cari orang untuk sama-sama gabung sama kita. Bapak, kumpul sama-sama. Kita alami berkat Tuhan di sorga untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Nah kalau kita baca, waktu sepakat Tuhan kumpul. Tapi beberapa ayat berikutnya dikatakan waktu Tuhan nggak hadir, nggak sepakat, mereka cerai Bapak Ibu. Makanya pasal 19 dimulai dengan perceraian Bapak Ibu. Ya, kita nggak usah ke sana, nanti pastoral itu. Jadi lihat bagaimana pentingnya kita menyadari bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah hidup kita. He is in the midst, dia di tengah-tengah kita, dia hadir bersama kita. Nah begini pertanyaannya, bagaimana Pak Yesus itu ada di tengah-tengah kita hari ini? Kan itu ceritanya waktu dia di muka bumi Pak. Waktu dia masih di bumi. Sekarang bagaimana Pak? Nah sama-sama kita baca yuk. Yuk. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah lihat, dikatakan tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini bicara tentang manunggal. Yesus di dalam kita. Katakan Yesus dalamku. Nah saya akan jelaskan ayat ini, tapi saya minta bantu satu ayat lagi, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu dan Yohanes mengungkapkan dalam terminologi bahasa Yunani bahwa Tuhan itu tinggal dalam kita. Katakan Yesus dalam hidupku. Tepuk-tepuk dada biar kasar. Nah, Yesus dalam hidupku bilang. Nah, jangan terlalu kuat ya, nanti batuk. Paulus mengatakan tinggal dalam itu maksudnya kita tempat kediamannya. Jadi kita ini rumah Tuhan. Bilang sama-sama saya rumah Tuhan. Sungguh-sungguh bilang kata saya percaya saya bait Allah. Rumah kudus Tuhan. Tempat kediaman Tuhan. Nah, makanya kita punya tanggung jawab untuk kelola rumah ini. Kita dandani, kita jagai. Tapi dengar baik-baik, yang lebih hebat, dia yang punya rumah, dia pun bertanggung jawab untuk memelihara rumahnya supaya tetap cocok baik kediamannya. Standarnya itu dari Tuhan bukan kita. Ya, jadi kita ini tempat kediaman Tuhan, kata Paulus. Kata Yohanes, Tuhan dalam diri kita. Sekarang kita mulai dari sini Bapak. Kenapa Paulus katakan kita adalah bait Allah? Nah, supaya Bapak Ibu tahu, Rasul Paulus waktu dia menulis kitabnya, ada 14 kitab, 13 yang pakai namanya, 1 yang dicurigai dia juga yang tulis, itu kitab Ibrani. Nah, dia tidak pernah mengutip kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Rasul. Enggak. Paulus menuliskan dengan cara mengutip perjanjian lama. Kenapa demikian? Karena memang core congregation-nya, orang-orang yang pertama dia menangkan, selain orang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, juga orang Yahudi. Dan ingat baik-baik, Paulus ini disiapkan Tuhan, diajari Tuhan, pemahaman tentang agamanya dalam agama budaya Yahudi. Sehingga seringkali dia bicara tentang Yesusnya lewat budaya di mana Yesus turun. Yesus turun dalam budaya orang Yahudi Bapak Ibu. Ya, tetapi saya katakan kita tidak mesti menjadi orang Yahudi. Ada banyak pendeta, hamba Tuhan, anak Tuhan yang kebablasan. Mesti kayak Yahudi, enggak Bapak Ibu. Sekali saya katakan, ada siapa anak Abraham Bapak Ibu? Ada tahu anak Abraham siapa? Ishak dan Ismail. Siapa yang paling tua? Ismail. Tapi lihat waktu Tuhan bilang kepada Abraham, dia hanya memfokus kepada Ishak. Ishaklah anak yang kujanjikan kata Tuhan. Nah ada banyak orang Kristen berpikir kita ini dari keturunan Ishak. Ya kan betul nggak? Makanya kita berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sorry Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nggak punya tampang orang Yahudi Bapak Ibu nggak ada. Kita bukan dari Ishak, kita dari domba yang dikorbankan itu Bapak Ibu. Kemarin saya baca, bilang gini, domba itu kalau sudah punya tanduk,
itu dewasa, tidak mungkin kena jerat. Tapi kita baca, domba itu tersangkut. Dia punya tanduknya. Nah, kalau dibaca dalam terminologi yang lebih lanjut, domba itu secara sukarela. Domba itu secara sengaja. Yesus nggak terpaksa mati. Dia sukarela. Yesus nggak dibunuh. Yesus nggak kehilangan nyawanya. Yesus menyerahkan. Jadi kalau dia bilang nggak selesai, mati nggak dia? Nggak. Tapi karena dia sudah selesai, ke dalam tahun serahkan makanya dia mati. Dia aktif, dia subjeknya Bapak Ibu. Ya, nah kita ini bukan dari Ishak. Nggak ada tampangnya, IQ kita nggak nyampe Bapak Ibu ya. Kita ini dari domba yang tersangkut itulah. Makanya kita menjadi anak Tuhan bukan secara fisik. Bukan secara alamiah, bilang amin. Kita jadi anak kepada Tuhan. Yang pertama karena dia yang menyebutkan. Yang kedua karena kita percaya kepada korban domba itu. Makanya kita terhisap kepada Abraham. Kita jadi anak karena iman. Katakan karena iman. Nah bukan karena fisikal. Kasihan Willem ya. Gimana terjemahannya? Oke. Jadi ingat. Kita ini jadi anak Tuhan. Karena kita percaya. Karena kita beriman. Bilang amin. Nah ya. Nah sekarang kita lihat kenapa Paulus menyingkapkan tentang menjadi bait Allah. Apa sih pentingnya bait Allah? Sekarang kita kembali dulu ke perjanjian lama. Konsep tentang bait Allah. Ya, tentang kediaman Allah. Ini muncul pada saat Musa setelah keluar dari Mesir. Setelah peristiwa Gunung Sinai. Dia diperintahkan Tuhan untuk membangun token kehadiran Tuhan. Saya coba pakai bahasa sekarang. Dia disuruh Tuhan untuk seperti yang dia lihat di atas gunung atau di naik 40 hari. Dia membuat sesuatu yang melambangkan Tuhan bagi Israel. Ingat ya zaman itu semua Tuhan yang ada di muka bumi cenderung terlihat. Kalau kita bilang dinamisme, percaya kepada benda. Ya, jadi Tuhan itu perwujudan itu mesti ada. Ada yang pakai gunung. Ada yang pakai matahari, ada yang pakai lautan, ada yang pakai ikan, ada yang pakai apa lagi? Macam-macam Bapak Ibu. Nah untuk membahasakan dirinya, lihat ya. Untuk Tuhan membahasakan dirinya kepada Israel, Tuhan suruh Musa untuk membuat tempat kediaman Tuhan. Yang paham bilang amin. Untuk membahasakan dirinya kepada dunia modern, Tuhan hadir dalam wujud Yesus. Secara alamiah. Sama Bapak Ibu. Jadi itu namanya proses budaya. Pembahasaan ya. Lihat konsep ini penting sekali karena apa? Karena memang bagi Israel yang namanya tabut itu sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu. Bahkan dikatakan begini, setiap kali tabut itu berjalan, tabut itu mimpin maka semua mesti ikut Bapak Ibu. Kalau bait suci itu berhenti, semua mesti berhenti. Ya ada beberapa gambar, nanti kita lihat video gambar dulu Bapak Ibu ya. Ini kira-kira gambar ilustrasi Bapak Ibu. Lihat itu kemah yang di tengah-tengahnya itu ada gedung. Ada kemah karena bentuknya kemah dibilang kemah Musa. Ya, lihat tuh. Jadi ini kemahnya. Ini pagernya. Jadi nggak semua orang bisa masuk Bapak Ibu. Dan kiri kanannya, kiri kanan depan belakang itu perkemahan orang Israel. Ini waktu mereka di padang gurun Bapak Ibu ya. Jadi ini tempat kediaman Tuhan yang dipakai Musa. Untuk menunjukkan bahwa ada penyertaan Sang Halik, Hyang Gusti. Apa lagi? Tian Ang. Ya. Bapa yang Maha Kuasa. Tuh lihat Bapak Ibu. Kalau ini kita lihat ada mesbah bakarannya. Bagian halaman. Ini halamannya di dalam pagar Bapak Ibu. Nanti ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Ya. Jadi dibaratkan kita ini ada tempat kediaman Tuhan. Nah di salah satu bagian kemah Musa itu. Atau tabernakel Musa itu, atau bait suci Musa itu, ada yang namanya ruang Maha Kudus. Sama-sama bilang ruang Maha Kudus. Di tengah-tengah ruang Maha Kudus itulah denyut jantung daripada kepercayaan orang Israel Bapak Ibu. Di ruang Maha Kudus itu hanya ada satu barang, ada satu benda yang mewakili kehadiran Tuhan. Namanya tabut Allah. Sama-sama bilang tabut Allah. Nah ya kalau kita lihat seperti box bentuknya kotak. Tabut saja. Tapi dari emas. Emas murni. Jadi lempengannya itu satu biji emas dilempengkan. Dipasang di kayu Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar pengerjaan yang luar biasa. Ada banyak
ilustrasi, gambaran, keilahian, deity, keahlian yang dibuat, ditampilkan dalam tabut ini. Kita nggak bahas karena panjang sekali. Arti emasnya, arti penempaannya, dan lain sebagainya. Ya, ini beberapa gambar saja. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Dindingnya dari emas Bapak Ibu. Ya, saya tuh rindu gedung gereja dinding dari emas. Cuma saya takut nanti jemaat datang ke gereja bawa sendok. Semua dikerok-kerok gitu Bapak Ibu ya. Mereka Venice semua dikerok. Ya, emas itu melambangkan kemuliaan, gold. Ya, sesuatu yang mulia, precious, gold. Ya, udah KO penerjemahnya. Lihat Bapak Ibu ya. Nah itu tabutnya. Ada tiang pengangkatnya, ada kotak, dan ada tutup di atas. Dan di atas tutup itu ada bentukan seperti guardian. Bahasanya kerup. Guardian, ya, an angel, melambangkan pakai makhluk sorgawi. Nanti di kitab Yesaya, kitab Yeremia dijelaskan itu. Apa ini simbol-simbol? Jangan pula Bapak Ibu nanti pergi ke toko rohani cari gambar kerup pakai salung. Wah, inilah penjaga saya. Jangan Bapak Ibu ya. Sekarang orang pakai salib. Pak, salib kecil nggak mempan setan, salib besar. Lama-lama bukan setan, pegel kepala Bapak Ibu ya. Sini masih ada yang pakai salib kalungnya? Bagus, mantap, keren ya. Oke, saya nggak pakai salib ya. Itu simbol. Nah, simbol itu penting. Simbol itu untuk menyatakan ada nilai yang mereka percaya. Itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya tunjukkan supaya kita tahu inilah yang namanya kemah suci. Dan kemah suci itu di tengah-tengahnya ada satu bangunan yang khusus yang namanya Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini hanya ada boleh satu orang, bilang sama satu orang yang masuk ke sana. Dan itu pun 1 tahun sekali setelah berlangsung ya. Tapi dalam perjalanan mereka ada peristiwa tertentu mereka mesti masuk. Tapi ada satu saja dari 48 imam yang bertugas, mereka buang undi. Yang dapat undi punya jatah masuk langsung ketemu dengan Tuhan. Maaf, perlambangan Tuhan face to face Bapak Ibu. Ya. Kita mencatat karena maaf ini bahasa saya, jimatnya inilah yang membuat Israel dilindungi Bapak Ibu. Bayangkan setiap kali mereka bergerak di padang gurun itu semua binatang jahat ada Bapak Ibu. Yang suka nonton Nat Geo ya atau Discovery Channel itu banyak kalajengkingnya Bapak Ibu. Laba-labanya, binatang buas banyak Bapak Ibu. Bahkan ular ular beludaknya banyak. Tapi kenapa mereka tidak bisa masuk ke kawasan perkemahan Israel? Karena ada ini Bapak Ibu. Ini melambangkan perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel. Ya, kalau suka nonton Marvel, suka nonton film-film anime sekarang, ini melambangkan sumber radiasi kemuliaan. Wah, keren Bapak ya. Sumber radiasi kemuliaan. Gara-gara emas itu, pancarannya itu membuat segala binatang jahat takut mendekat. Tidak bisa mendekat Bapak Ibu. Sakti ini. Bukti saktinya apa? Waktu mereka perang dengan Filistin, kalah Israel dicuri ini, Israel selama 40 tahun dipimpin oleh Saul sengsara hidupnya. Makanya Daud waktu dia jadi raja, yang pertama kali dilakukan adalah mencari jimatnya Israel dikembalikan Bapak Ibu. Dan untuk mengembalikan ini, Daud membentang jalan darah pengorbanan Kristus. Dia potong 6 langkah, sampai ke kota Yerusalem. Itu jauh sekali Bapak Ibu. Saya pernah dari kota Betsemes ke Yerusalem, cukup jauh naik mobil. Jadi bayangkan Daud nari, bersuka cita. Saking noraknya Daud, bininya bilang kayak orang gila, bikin malu. Daud bilang, yang lebih memalukan pun kulakukan demi Tuhanku disenangkan. Jadi Daud tahu pentingnya ini Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat video sebentar, boleh? Sharon bikin videonya, kita lihat bagian tertentu daripada media dibuka suaranya mungkin. Supaya kita dapat gambaran Bapak Ibu ya. Baik, sementara saya ngomong video media dimainkan saja. Jadi seringkali kita nggak sadar bahwa inilah konsep yang diberikan oleh Paulus, lihat. Nah kalau dibuka isinya ada 3 dikatakan. Nanti kita bahas. And the 10 Commandments. Alright, the 10 Commandments. Buli The mas, Jewish Talmud tongkat tells Harun, us was dan engraved roh on batu. sapphire. Very interesting because if you're not safe, close your eyes. Golden pot of manna, Aaron's rod that budded, and the 10 Commandments. Alright, the 10 Commandments. The Jewish Talmud tells us was engraved on sapphire. Very interesting because... Stop, ntar yang kedua. Jadi ini
Kita dalam Tuhan, katakan amin. Kita bisa lihat, zaman dulu Musa minta lihat, Tuhan bilang mati. Orang Bet Shemesh coba-coba lihat ke dalam, mati Bapak Ibu. Ditaruh di kuil Dagon. Ini kalau pernah ke Myanmar tuh kotanya kota Dagon tuh ya, tinggi sekali ya. Ada nama Dagon tuh. Taruh kuil Dagon, Dagonnya tekuk lutut Bapak Ibu. Sakti Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita cari barang ini? Haleluya, amin. Kita depan sini Bapak Ibu. Mantap Bapak Ibu. Sakti ini Bapak Ibu. Jadi ada kuasa Tuhan, very powerful. Sakti ini. Gak bisa main-main. Ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya. Nah kita puji Tuhan sudah selamat. Makanya kita lihat kita hidup. Amin. Oke. Lanjut yang kedua videonya. Saya tunjukkan, ini ilustrasi. I call up my creative director to tell him to design something that I'm seeing in the spirit about the ark. Ya. Again, confirming is the work of Jesus. All right, look at the ark again. All right, can you see the ark? Ini there are four corners. tabutnya ark ya. All right, if you open them up, let's open the one on the right, and then the front, the back. Let's see what happens. Begini, Bapak Ibu. Then the front, then the back. Okay, then the bottom. Kalau dibuka begini all the way. Now let's see the front. Gambar you see Bapak the Ibu? Cross. Wow. Come on, give Jesus the praise. Tepuk tangan lah sama-sama dong. It's a picture of our Lord Jesus Christ. Ini gambar daripada tabut tadi. Ya, tabut yang ada di ruang Maha Kudus yang merupakan bagian dari kemah. Kembali ke tadi multimedianya. Kita mesti paham Paulus sedang mengarahkan orang-orang di Korintus untuk memahami hal ini Bapak Ibu. Saya tanya, yang membuat tempat itu kudus, Musa kah atau Tuhan? Halo, jawab. Yang membuat tempat itu kudus, Tuhan atau Musa? Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, seburuk-buruknya hidupmu, sejorok-joroknya engkau, tapi karena dia mau tinggal dalam hidupmu, engkau terpaksa kudus Bapak Ibu. Waktu engkau percaya Tuhan, mohon maaf, dia tinggal dalam hidupmu, engkau terpaksa jadi kudus. Karena apa? Kalau enggak kudus kita mati Bapak Ibu. Amin. Kalau kau pikir dengan perbuatanmu engkau bisa mengotori sehingga membuat Tuhan pindah, nggak bisa. Karena waktu dia memilih, lihat Tuhan memutuskan, Tuhan pilih untuk dia tinggal dalam hidup kita. Kita menjadi rumah Tuhan. Katakan aku rumah Tuhan. Nah, kitalah kemah di mana Tuhan berada Bapak Ibu. Karena ini kita lihat ya. Jadi ini konsep yang pertama. Jadi Paulus katakan engkau adalah rumah kediaman Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Perhatikan, demi dia bisa tinggal dalam kita, dia harus mati di kayu salib Bapak Ibu. He pay the price, dia bayar sewanya. Bahkan dia beli lunas Bapak Ibu. Saya tanya, kalau saya punya rumah, saya kontrakan, rumah itu punya siapa? Saya punya rumah, saya kontrakan rumah punya siapa? Yang kontrak atau punya saya? Punya saya. Tapi yang kontrak ganti-ganti, punya siapa rumah itu? Punya saya. Karena sertifikatnya pakai nama saya. Diroba-roba, direnovasi rumah itu, punya siapa rumah itu? Rumah saya. Bisa nggak kalau dirusakin rumah itu saya perbaiki? Bisa, karena rumah saya. Waktu kita percaya Yesus, maka sertifikat hidup kita itu milik dia Bapak Ibu. Dicatat di buku kehidupan yang ada di mana? Di sorga. Siapa yang bisa roba itu? Hanya dia. Gak ada yang lain. Jadi mau Bapak Ibu bagus, kurang bagus, sangat indah, kurang ajar, apalah pokoknya ya. Itu engkau jadi milik Tuhan. Dan dia memilih, waktu kau percaya, kau mengaku dan percaya hatimu, dia tinggal dalam hidup. He is in your life. In the midst of your life. Di tengah-tengah hidupmu. Katakan aku percaya, Yesus di tengah-tengah hidupku. Nah, sekarang kita lihat, Pak, apa sih signifikansinya antara kemah rumah Tuhan dan Tuhan tinggal di tengah-tengah kita? Sekali lagi ya, untuk Tuhan hadir bersama dengan Israel di tengah-tengah perjalanan mereka di padang gurun, maka Tuhan berikan kemah suci. Di kemah suci itu ada ruang Maha Kudus, ruang Maha ada tabut. Inilah lambang kehadiran Tuhan bagi mereka. Ya, waktu Tuhan bilang, Tuhan, if your presence doesn't go with us, we don't want to live. Jika engkau tak besertaku, ku tak mau. Kan Tuhan marah. Tuhan marah Israel. Tuhan bilang, pergi sana. Gak mau urus aku. Kata Musa, Tuhan janganlah marah. Udah murup amang, kata Musa ya, bahasa Bataknya ya. Kalau kau nanti apa kata orang, dia yang dengan tangan teracung mengeluarkan bangsa ini yang besar dari tanah Mesir. Masa dia yang sama tidak bisa memimpin kami masuk tempat perjanjiannya. Itu kata Musa kepada Tuhan.
Dan gara-gara itu Musa bilang, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Oke lah, mantap lah. Kan Musa yang tulis juga Bapak Ibu ya. Nah, apa maksud saya gini Bapak Ibu, lihat. Untuk supaya Tuhan hadir, ya, kan Tuhan kan hadirkan pertama kan dengan suara menggelegar, tiang awan, tiang api, petir, kan takut semua Bapak Ibu. Waktu di Gunung Sinai itu kata Tuhan kepada Musa, suruh mereka menguruskan dirinya, siap-siap bersihkan, cukur rambut, pokoknya potong rambut yang rapi, mandi berurap supaya ketemu aku kata. Jadi kalau gereja kita mandi, bilang amin. Nah, jangan mandi Bapak Ibu ya. Nah, ternyata waktu mereka mendekat Gunung Sinai, tiba-tiba Tuhan hadir dalam kebesarannya kata Musa dalam kitab Keluaran itu menggetar Bapak Ibu. Jadi bayangkan gedung ini bergetar. Kita kan pasti bilang kan, oh Pak Olga biar Bapak lah ngomong sama Tuhan Pak. Kami di nasi goreng kambing tunggu Bapak ngomong Pak. Pasti begitu Bapak Ibu. Jadi ada kemuliaan Tuhan yang turun membuat Israel gentar. Gara-gara gentar mereka bilang Musa, kamu saja yang naik wakili kami tunggu dari jauh. Lihat Tuhan datang mendekat, Israel malah menjauh. Ada banyak orang Kristen sekarang, Tuhan hadir di gereja di ibadah minggu, tapi mereka nggak datang Bapak Ibu. Ya, setelah itu Musa dibawa Tuhan naik ke gunung selama 40 hari. Musa ya S1-nya adalah angkatan darat, ya, teknik sipil ya. Langsung Tuhan luluskan dia jadi ahli teologi, master teologi, master teknik sipil, semua master Bapak Ibu ya. 40 hari naik ke atas, dia turun, Tuhan bilang, buat seperti contoh yang kau lihat di atas gunung. Jadi di atas gunung itu Tuhan jelaskan kepada Musa apa saja. Makanya muncul Tuhan tidak bisa hadir, Tuhan tidak menyertai mereka secara nyata. Tuhan hadir menyertai mereka lewat tempat ini Bapak Ibu. Barang ini Bapak Ibu. Dan barang ini adanya di kemah suci. Dan kita semua adalah kemah suci tempat Tuhan tinggal. Bilang amin. Bilang amin. Dulu Tuhan gak tinggal di kemah sucinya. Ini bahasa saya. Tuhan taruh tokennya, tandanya. Berupa apa? Tabut Allah. Hari ini Tuhan hadir, dia gak pakai tabut. Dia pakai Roh Kudusnya, dia taruh dalam diri kita. Katakan yes. Sambil pejamkan mata, everybody close your eyes. Pejamkan matamu, bilang aku percaya. Aku kemah suci Tuhan. Tempat Tuhan tinggal adalah diriku. Bilang amin. Makanya Paulus katakan di kitab Roma, Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Waktu Yesus disalibkan, dihancurkan tubuhnya, supaya apa? Supaya tubuh kita, katakan tubuhku, dipulihkan. Nah, jadi roti yang kita makan itu melambangkan tubuh Kristus. Dia tubuhnya dihancur babak belur kan, supaya kita yang sudah babak belur hari ini, lihat kiri kanan. Kira-kira babak belur gak? Engkau punya hak dipulihkan. Engkau punya kesempatan dipulihkan, disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Tubuh itu, roti itu bicara tubuh kita. Tentang kehidupan jasmani kita Bapak Ibu. Dia tebus itu waktu dikasih salib. Darah bicara perjanjian kekal. Kepemilikan, kita milik dia sepenuhnya. Jadi saya heran juga kalau ada orang Kristen, kerasukan setan belum tentu. Maksudnya Pak, belum tentu kerasukan setan. Belum tentu orang Kristen, mungkin dia bukan anak Bapak, ngaku-ngaku aja. Yang pertanyaan kedua ya mungkin dia bukan kerasukan, dia stres mungkin. Ya, beban berat stres sehingga dia kelihatan kerasukan orang. Padahal gak kerasukan itu. Karena waktu kita percaya Tuhan, roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Sah itu, tanda materai. Sah. Gak bisa diganggu setan. Amin? Amin? Oke, saya tanya nyambung. Pak, apa Pak signifikansi daripada tabut itu? Nah di tabut itu Bapak Ibu ada 3 benda dikatakan. Nah ini. Ada loh batu. Ada tongkat Harun, ada buli-buli dari emas, isinya ini mana? Alkitab bilang, mana itu nggak bertahan. Jadi kalau misalnya kita ambil pagi, kalau kita simpan sampai malam dia busuk. Ya, jadi ya yang berkat untuk berkat dinikmatilah. Jangan pelit Bapak Ibu ya. Masa nggak pernah pergi makan sama keluarga, jangan. Ya nanti busuk dia. Ibu-ibu bilang amin. Agak berat Bapak Ibu ya. Ya. Tapi herannya mana yang ditaruh di buli-buli emas itu bertahan, tidak busuk Bapak Ibu. Itu kuasa atau mujizat Tuhan. Ya, itu buli-buli. Sedangkan tongkat Harun itu dari bunga badam. Bunga badam itu pohon ini. Apa biji-bijian yang enak tuh, yang berguna tuh. Sinam apa bukan? Almond ya. Badam, almond. Pohon almond. Bayangkan ini kayu udah dipotong, dikeringkan. Bisa bertunas Bapak Ibu. Memang ajaib.
Saya kan bilang tadi, kalau Tuhan hadir, yang mati bangkit ini loh. Tongkat kan sudah tua kayunya, sudah mati. Tapi tongkat Harun yang mati itu menunjukkan tunas. Apa saja yang mati dalam hidup kita, saya nggak tahu apa itu. Cek aja. Dengar baik-baik, ada peluang untuk pulih, untuk bangkit, untuk hidup. Katakan amin. Oke ya. Ini 3. Apa sih maksudnya Pak? Nah sebelum kita lihat nih Bapak Ibu. Ini gambarnya, lihat tuh. Gambar apa Bapak Ibu? Gambar salib. Lihat. Ini perkemahannya. Di tengah-tengah inilah kemah suci. Dalam kemah suci itu ada yang namanya tabur Allah. Di depan suku Yehuda yang pimpin. Di kitab Keluaran jelas dituliskan Bapak ya. Ini saya tampilkan ilustrasinya aja. Jadi kenapa penting Pak? Nah di dalam kemah ruang mahkudus ada tabur Allah ya. Nah tabur Allah itu dikatakan ditutup tadi, ada tutupnya. Yang suka dibilang sebagai tutup pendamaian ya. Jadi ada kotak isinya tongkat, isinya buli apa buli ya? Tupperware. Tupperware sama ada apa? Loh batu. Versi kedua. Versi pertama kenapa? Hancur. Musa marah kan? Jadi kalau marah jangan lempar tablet, bilang amin. Nanti sudah gantinya. Tuhan terpaksa bikin versi 2 ya. Sekarang Musa punya tablet sudah update lah. Karena kan Steve Jobs di sana kan sudah diupdate semua. Taruh Bapak Ibu. Nah ditutup. Supaya jangan lihat. Nah ditutupnya itulah. Di atas tutup itulah yang ada bentukan kerup itu. Angel guardian itu. Yang tiap tahun imam besar itu mercikin darah. Dan hebatnya darahnya hilang Bapak Ibu. Padahal kan darah kan termasuk tinta yang sangat melekat, stain kan. Tapi hilang loh darahnya. Tiap tahun. Tapi itu pasti bersih. Nah kenapa kotak itu ditutup Bapak Ibu? Tutup itu dalam bahasa Yunaninya hilasterion. Kalau kita bilang bahasa Indonesia itu tutup pendamaian. Sama-sama bilang tutup pendamaian. Kenapa ditutup? Supaya jangan kelihatan lah pasti Bapak Ibu ya. Supaya jangan dimalingin. Enggak. Supaya jangan kelihatan. Tutup itu melambangkan Kristus. Loh maksudnya Pak lihat. Ada 3 barang tadi. Lihat ke depan. Yang pertama buli-buli. Isinya mana? Melambangkan pemberontakan Israel terhadap penyediaan Allah. Israel berontak loh. Dikasih mana tiap hari. Mau nembaki bayar. Ini mana free Bapak Ibu. Mereka berontak. Mana terus? Mana nggak mau mereka. Mereka minta daging, mereka minta bawang prei Bapak Ibu segala macam. Berontak mereka terhadap mana yang Tuhan berikan. Ya. Jadi yang pertama mana buli-buli itu melambangkan pemberontakan terhadap penyediaan Allah. Yang kedua, tongkat Harun. Kok Harun harusnya? Tongkat Harun melambangkan pemberontakan terhadap kepemimpinan Allah. Mereka nggak mau. Kok Harun? Mereka kudeta Harun. Gara-gara dikudeta Harun gak berdaya. Dia buat lembu emas Bapak Ibu. Lembu emas itu bentukan Tuhan. Zaman itu. Sedangkan Tuhan berikan tabut. Kotak. Ya. Lambang pemberontakan terhadap kepemimpinan oleh Harun. Yang ketiga. Loh batu. Apa itu? Melambangkan pemberontakan terhadap tuntunan. Arahan. Standar daripada Allah. Kan ini masalah kita hari-hari Bapak Ibu. Sukar bagi kita percaya kalau Tuhan menyediakan. Kan struggling kita dalam hidup penyediaan. Makan minum. Ya, makanya dalam kitab Mazmur katakan jangan khawatir. Bagaimana kita berontak terhadap penyediaan Allah kalau kita khawatir? Kalau kita takut. Contoh Bapak Ibu kita untuk, puji Tuhan. Kita sudah kumpulkan 38% dari duit yang kita butuhkan untuk bayar kontrak gereja dan akhir tahun. Untuk acara kita. Ya, harusnya khawatir kan. Saya ini berat khawatir. Saya bilang enggak. Saya percaya nanti pasti tanggal 1 Desember saya bayar lunas semuanya. Percaya saja. Tapi gimana caranya Pak? Lah, kalau kita hitung-hitung caranya repot Bapak Ibu. Gara-gara ilmu pengetahuan manufacturing lah makanya gagal Adam dan Hawa. Coba mereka berserah aja. Datang kepada Tuhan. Selesai masalah Bapak Ibu. Jadi seringkali masalah kita sukar percaya. Bahkan kita batasi Tuhan untuk lakukan sesuatu lewat sesuatu yang tidak lazim dalam hidup kita. Padahal Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang kita nggak ngerti Bapak Ibu. Oh kalau promosi Pak, mesti kerja 5 tahun, ada pencapaian. Iya memang benar. Tapi bisa nggak di luar itu Tuhan lakukan? Bisa.
Gimana cara? Jangan tanya gimana cara. Tuhan pasti bisa. Yang Tuhan mau tuh kita siap percaya. Makanya saya bilang segini, penyediaan itu hadir waktu kita melangkah, bukan sebelum melangkah. Kalau sebelum melangkah kita nggak pernah punya iman. Justru karena nggak ada apa-apa kita melangkah. Nah itu namanya iman. Dan itu yang membuat intervensi terjadi Bapak Ibu. Perlu 12 tahun perempuan tuh habisi semua yang dimiliki. Sebelum dia berani percaya gini, percaya kalau kujama ujung jubah, tehlik ya. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, memang stolanya pendeta itu adalah lambang kesembuhan. Kesembuhan di sayapnya, itu loh bahasa Mazmur, ya. Jadi dia bilang, kalau gitu aku percaya, aku pegang saja. Saya tanya, apakah kalau dia nggak pegang itu dia nggak sembuh? Enggak juga, kan dia yang menentukan. Tapi lihat, sampai dia berani bergerak 12 tahun Bapak Ibu. Tuhan hadir kok, dia dengar kok. Tapi nggak melangkah. Tapi the moment dia melangkah, apakah sembuh? Belum Bapak Ibu. Waktu dia melangkah itu, dia membuat potensi kematian loh. Karena dia menyentuh semua orang, sehingga semua orang menjadi najis. Dan hukumnya najis, zaman itu budaya Yahudi, orang harus bayar per bulan, bayar denda. Bayar persembahan. Kok per bulan terus ya? Bayar persembahan Bapak Ibu ya. Mesti bayar ke bait Tuhan. Beli burung, beli kambing untuk menguduskan dirinya. Ya, dan dia melangkah, di tengah-tengah dia melangkah, dia pegang itu, sembuh. Karena dia sembuh, semua orang jadi tahir Bapak Ibu. Bilang amin. Bilang amin. Perlu kita melangkah, baru turun penyedia. Dan Tuhan mengajari kita supaya kita percaya. Apakah Abraham sudah tahu bakal ada pengganti Ishak? Enggak. Cuma dia bilang begini, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, Tuhan kasih lagi, aman aja. Makanya Abraham tenang. Kita bilang Abraham gak bilang sama Sarah. Kenapa? Kalau dia bilang, berapa episode tuh Bapak Ibu? Sarah menangis di pintu. Sarah ngadu ke mertuanya. Sarah ngadu ke panjang. Gak jadi korban Ishak Bapak Ibu. Kan Ishak tanya, Pak. Amang, Bapak. Udah ada apa? Sudah ada nih. Kayu mana orangnya? Mana dagingnya? Santai bro. Atas ada nanti. Wah. Tiba-tiba bayangkan bagaimana Abraham begitu cinta sama Ishak yang dia tunggu hampir 13 tahun. Dia ikat tangan begini, nak kau yang korban. Apakah langsung Abraham, jangan. Belum Bapak Ibu. Mungkin begini, lambat kaya Tuhan, cemaya Tuhan ya. Tapi dia ingat Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, Tuhan yang beri. Ditaruh di atas itu, waktu dia mau bunuh sebelum dia bakar. Tuhan bilang, Abraham. Sudah cukup. Tuh tengok tuh, ada domba tersangkut. Abraham mesti naik gunung dulu. Dan di atas gunung yang Abraham naik itulah, ribuan tahun kemudian, ada satu pribadi yang naik ke sini Bapak Ibu. Siapa namanya? Kalau nggak jadi Ishak, ya nggak ada Yesus. Ya nggak ada kita Bapak Ibu. Amin. Nah lihat. Yang ketiga, pemberontakan terhadap tuntunan, arahan, standar Tuhan. Ya, ada hal-hal yang Tuhan ajarkan, jadi terang, jadi garam, jadi berkat, berbuah, tapi kita tolak. Dan itu terjadi Bapak Ibu kepada Israel. 3 dosa besar itu Tuhan taruh di kotak supaya jangan kemana-mana, situ aja. Kemudian ditutup Tuhan, pakai tutup pendamaian, namanya hilasterion. Saya tanya, Tuhan tuh maha tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan maha tahu, amin? Tuhan bisa nggak lihat jauh ke dalam lubuk hati kita? Bisa, Tuhan bisa tembus pandang nggak? Bisa tahu nggak pikiran kita, perasaan kita? Tapi saya kasih satu-satunya Tuhan yang nggak bisa tembus pandang, ada tutup pendamaian. Alkitab bilang Tuhan tidak bisa lihat dosa yang di bawah itu. Karena apa? Karena ada tutup pendamaian yang di atasnya ada darah. Darah siapa Bapak Ibu? Darah Yesus. Tepuk tanganlah bagi Tuhan dulu Bapak Ibu. Jadi kita kudus hari ini. Kita jadi tempat kediaman Tuhan karena ini Bapak Ibu. Karena hilasterion ini. Karena tutup pendamaian ini Bapak Ibu. Karena Kristus yang ada dalam diri kita. Makanya kehadiran Tuhan kalau zaman perjanjian lama bagi Israel lewat tabut di ark, lewat kotak, lewat peti. Yang di dalamnya ada isi-isi tertentu. Sekarang Tuhan hadir dalam diri kita lewat rohnya. Jadi kita ini bukan cuma kediaman Allah, mohon maaf ya. Kita ini ruang maha kudusnya Tuhan. Bilang amin lah.
Lihat kiri kanan bilang, "Woi, kau nih ruang Maha Kudus." Bilang, ayo. Ayo bilang ngomong kiri kanan, engkau ruang Maha Kudus Tuhan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya Tuhan, terpaksa kau kudus Bapak Ibu, nggak bisa enggak. Karena dia tinggal di dalamnya. Amin. Oke, kita tutup dengan begini. Pak, kalau gitu Pak, tanya begini, Pak, bagaimana kondisinya waktu dia hadir? Apa situasi yang dihadapi oleh orang-orang waktu itu? Lihat, kondisi situasi waktu itu menyatakan di tengah-tengah mereka banyak. Lihat, waktu dia datang mereka ketakutan karena mau ditangkap polisi, tangkap pemerintahan Roma. Tiba-tiba dia datang, dia bilang jangan takut. Damai sejahtera bagimu, shalom kata dia. Ya, berikutnya apa? Waktu mereka apalagi? Waktu lagi mati Bapak, mau digantung salib Bapak Ibu. Yang sebelah kiri karena sudah aduh sial gua karena gua jahat memang segala macam. Tiba-tiba yang satu ngomong sebelah kiri sebelah kanan ya. Kalau orang suka tangan kanan bilang sebelah kanan, kalau orang kidal bilang kidal kiri andalan ya. Nah, sebelah kiri ngomong sebelah kiri. Kita nggak bahas lah ya. Yang satu bilang begini, Yesus kalau kau di sorga sekarang jangan lupa aku ya. Di tengah-tengah potensi kematian loh. Orang itu mati dihukum karena kesalahannya, karena pemberontakan. Tapi sempat-sempatnya dia minta sesuatu yang kurang ajar. Udah bikin salah, minta berkat. Kurang ajar apa ya? Tapi apa jawab Yesus? Yesus bilang gini, oke, nanti kau turun sebentar, kau tobat ya. Sudah kau naik lagi baru kau naik surga gitu. Enggak. Hari ini, the moment you spoke up, engkau bersamaku di Firdaus. Wow. Di tengah-tengah ancaman kematian, sikit lagi mati dihukum, Yesus hadir. Dan kehidupan terjadi bagi orang itu. Tadi saya katakan, Yesus katakan, barang siapa sepakat kumpul di tengah-tengah mereka, aku hadir, sepakat minta itu aku hadir. Kalau Tuhan tidak ada, kalau kita baca berikutnya, terjadi perceraian Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang membuat kita berpisah, satu dengan lain, kalau Yesus hadir, maka satuan kembali Bapak Ibu. Karena dialah penyatu yang luar biasa. Bilang amin. Nah, bagaimana Yesus hadir? Lihat, dia ini penutup ya Bapak, lihat. Kita baca lagi yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Kata firmanku tinggal dalam, itu bait sucinya, pribadinya. Kan Yesus adalah firman. Dia tinggal dalam diri kita. Ya, begini kesimpulannya. Yang pertama lihat, sadari bahwa kita adalah bait sucinya. Katakan aku adalah bait sucinya. Dan dia hadir Bapak Ibu. Satu-satunya tempat yang paling hebat di mana dia bisa hadir bagi saya adalah di bait suci Bapak Ibu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tolong mas ya teksnya. Terus da. Sujud menyembah dan kehadirannya Tuhan dan seterusnya. Jadi waktu kita sadar kita bait sucinya, maka kehadiran dia yang sudah ada itu jadi nyata bagi kita Bapak Ibu. Bisa nggak? Di sini kan ada Christmas, tapi saya nggak sadar dia hadir. Makanya kehadirannya nggak terasa bagi saya. Bisa saya bolak-balik jalan, saya nggak lihat dia, saya nggak cuekin dia lah. Tapi the moment saya, ada Christmas. Berbeda. Apakah Christmas hadir setelah saya ngomong ada Christmas? Enggak. Dari tadi sudah ada dia Bapak Ibu. Tapi karena saya nggak care, saya nggak konsen, saya nggak respon. Jadi kehadiran nyata dia itu nggak nyata bagi saya. Tuhan itu sudah hadir bagi hidup kita. Bilang amin. Bilang amin. Makanya sadari. Bangun lo, aware lo. Oh iya ya, aku ini kan baik suci. Aku ini kan, Engkau yang mulia pencipta semesta alam Tuhan, engkau mau waktu kita lagi salah, error, lemah, tidak karu-karuan, ingat itu Bapak Ibu. Kita ini bukan cuma sekedar umat Tuhan. Tapi kita tempat dia hadir. Tempat dia bertahta. Tempat dia tinggal Bapak Ibu. Bilang amin. Makanya gereja kita kan dari dalam diri kita, di mana dalam diri kita ada Yesus, mengalirlah air kehidupan. Bukan kita, dia itu loh, sang living water, sang air hidup itu keluar muncul Bapak Ibu. Besok Senin saya akan bersama teman-teman Singapura akan memberkati panti asuhan 3 lokasi. Kita nggak janji, mereka datang aja.
Belanjanya banyak. Pak besok tolong bawa dua mobil belanja, kan keren Bapak Ibu. Selasa saya udah dikasih Kobeni dananya, kita kan perbaiki gedung gereja yang di daerah Nongsa. Syukur-syukur Pak Beni bilang Desember kalau ada waktu kawan-kawan bawa berkat untuk anak sana Pak ya. Ada 20 orang anak sana. Nanti di Natal juga sini hadir, 24. Bukan karena kita mampu, enggak Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan yang mau. Amin. Amin. Ya. Jadi sadar apa? Melek itu apa ya? Melek apa bahasa Inggris? Pokoknya bring to your remembrance. Ingatin bahwa Tuhan, oh Tuhan, aku ini kan baik sucimu Tuhan. Karena kau telah mati dan kau tinggal dalam hidup. Oh terima kasih Tuhan. Sadari itu. Sehingga apa? Waktu kau sadar itu yang kita lihat. Tadi kan firman-Nya tinggal dalam kita. Katakan Yesus tinggal dalam diriku. Lebih kuat, Yesus tinggal dalam diriku. Nah yang kedua, firman yang tinggal dalam diri kita itu, ayo mulai perkatakan. Mulai ngomong. Waktu mereka naik kapal terombang-ambing, di mana Yesus? Di buritan. Burit itu kan bahasa itu pantat. Jadi di bagian belakang daripada kapal duduk dia. Yesus. Waktu mereka mau tengah itu Yesus itu enggak Yesusnya? Di situ. Cuma mereka sibuk berkelahi dengan badai. Kan banyak kita nih para petarung-petarung nih. Petarung-petarung badai kehidupan. Dosa lihat kiri kanan ya. Petarung-petarung masalah. Ya. Enggak pernah latihan tapi sok-sok jago. Siapa itu angkat tangan dalam hati tinggi-tinggi. Ya. Macam betul aja. Orang MMA. Kita MBA. Macam betul aja. Ya, para petarung-petarung kehidupan. Nah, bingung bilang gimana terjemahnya. Oke. Rangkumkan siapa ya? Enggak, dia di sana kok Bapak Ibu. Dia di sana kok. The moment mereka sadar dia ada, baru mereka bangunkan. Coba dari awal dia bangun. Kasih kek morning bakery kan, kopi hitam. Ya kok James ya? Enggak kopi lah kok BPK ya. Oke. Makin ngantuk ya sudah BPK ya. Kasih kayak kopi kok Ben ya. Tapi gak usah kasih Ji Samsui gak usah. Kasih nanti yang punya bentul marah. Kan enak ada badai. Yesus bilang duluan ya. Nanti aku datang. Iya. Waktu mereka digoncang harusnya kan mereka teriak. Bos di mana lu kami goncang. Itu kan. Tapi mereka sibuk bertarung. Para petarung-petarung kehidupan itu. Ngeri Bapak Ibu ya. Sudah banyak makan asam garam kehidupan kami Pak. Makanya kolesterol Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu. Ya. Waktu mereka gak panggil loh. Tiba-tiba Yesus yang kepayan. Yesus lari Bapak Ibu. Ya. Waktu itu kan kami ke sana. Ke Israel Bapak Ibu ya. Satu orang tuh kena $18 ya. Naik kapal tok. $18 Bapak Ibu. US. Itu muternya kira-kira. Jembatan 1. Muter. Paling 2 menit. Baik lagi. $18 Bapak Ibu. Berapa ribu tuh ya? 300 ribu. Suatu ketika orang Batak ya. Ada orang Indonesia lah. Ke sana kan tanya, berapa harganya? $18. Tawar lah. 9 yang banyak kami rombongan ini. Gak bisa Pak. Standar kata Yahudi 18, kami Yahudi 18 tak bisa turun. Sedangkan hukum aja mereka minta banyak kan. 9 aja lah, 18 ribut kan. Marah pendetanya. Pantasan. Gara-gara mahal kapal kalian terpaksa Yesus jalan kaki di desa air dibilang kan. Karena sudah malam gak ada lagi penyewaan. Dia jalan tasir Bapak Ibu. Memang Yesus bukan Aquaman. Apalagi Black Wakanda lupa saya namanya. Ungkulu-kulu. Bukan Namora dia. Bukan. Dan dia mau tolong mereka. Mereka bilang apaan? Dia tak tolong apa mereka bilang? Kalau aku jadi suku tempeleng. Tapi enggak loh. Mereka enggak sadar Tuhan tuh sertai mereka. Mohon maaf. Ada banyak orang Kristen enggak sadar. Kalau Tuhan tuh di tengah-tengah hidup mereka Bapak Ibu. Makanya enggak heran. Bukan perkataan firman yang keluar. Bukan perkataan iman. Tapi keluh ke. Oh nasibku Tuhan nasib. Susah Tuhan. Banyak orang berdoa curhat. Ya emang gak salah. Cuma curhat ya paling tua. Iya nak. Iya. Maunya apa? Tapi Tuhan gak bisa Tuhan. Kalau aku begituan susah. Jadi bingung Tuhan mau apa. Sampai mereka bilang mau apa kawan ini ya. Makanya Paulus tuliskan dalam Filipi 4. Nyatakanlah keinginanmu. Apa maumu. Papi.
Mau nonton cuma susah papi. Ini gini-gini, papi nggak ada jadwal. Iya, maunya apa nak? Ya ada malam tapi nggak bisa, banyak alasan. Nak mau ngapain? Mau nonton? Ayo nonton kita. Udah yuk. Seringkali kita suka bertele-tele. Oh kok pakai kita ya. Bapak ibu lah, saya enggak lah. Bapak ibu bertele-tele. Banyak. Kalau bahasa Medan apa? Cincang keling. Tuh kata Reni orang Chinese itu. Apa apa? Cicok locok. Karena kita nggak sadar itu. But the moment you realize that one. Oh aku baik Tuhan, aku berdoa, aku minta Tuhan jadi Tuhan. Sehingga yang pertama damainya turun, tenang Bapak Ibu. Masalah mungkin ada. Mungkin mohon maaf ya, bukan badainya makin gemuruh, makin hebat. Gak masalah. Kita baik sucinya, katakan aku baik sucinya. Katakan aku baik sucinya. Dia pelihara kok Bapak Ibu. Saya punya rumahnya saya pelihara, apalagi Tuhan Bapak Ibu. Saya katakan tadi, waktu dia hadir di kotak itu, yang isinya tabut tadi, semua binatang buas mingkem. Kalajengking hilang selera Bapak Ibu. Semua langsing binatang buas karena pada makan. Tapi the moment mereka menolak dia, perjanjian lama, kita nggak bisa tolak dia. Mereka berkumur-kumur, mengeluh bersungut-sungut, dikatakan tiba-tiba magnetic field-nya tuh, wah ini Wakanda ini ya, magnetic field pelindung itu, kayak nonton lah Bapak Ibu, gampang ngomongnya. Mati padam Bapak Ibu, padam dia punya perlindungan itu. Dan tiba-tiba itu karena lapar ular beludak, larinya lebih cepat daripada sprinter terbaik di dunia. Pup, di patoknya. Itu lebih kuat menghisap darah daripada vampir yang terbaik. Pup, gitu Bapak Ibu. Karena lapar mereka. Berkeluh kesah, wah banyak yang mati, banyak setengah mati, banyak akan mati. Ada yang mati tua, ada yang mati muda, ada yin yang Bapak. Pokoknya banyak Bapak Ibu ya. Ada yang setengah mati, die hard, tidak mati-mati Bapak Ibu ya. Nah the moment mereka bilang, Tuhan ampun Tuhan. Mereka ngomong, kami percaya kau hadir. Bup. Itu magnetic field itu hidup lagi. Pop. Ketutup pagarnya. Binatang buas nabrak tembok yang tidak kelihatan. Juga ada bisa masuk Bapak Ibu. Yang di dalam mati semua binatang buasnya. Dan mereka yang sudah mati, setengah mati, akan mati, bakal mati. Mudah-mudahan mati itu hidup kembali Bapak Ibu. Karena power yang ada di bait suci tadi. Karena power yang ada di tabut tadi. Karena ada tutup pendamaian yang membuat Tuhan tidak bisa tembus melihat pemberontakan mereka. Dengar baik-baik. Yang ada dalam dirimu itu, jauh lebih hebat. Bilang amin lah. Kita tepuk tangan bagi dia lah. Jauh lebih hebat. Sadari itu Bapak Ibu. Hari ini sebagai kesimpulan, bagaimana Tuhan hadir bersama kita hari ini. Dia tinggal dalam diri kita. Firman-Nya, Sang Firman, Kristus dalam diri kita. Dan waktu kita menunggal bersama dengan firman-Nya, kuasai firman-Nya Bapak Ibu. Kalau nggak tahu firman gimana mau bicara? Firman itu diibaratkan sebagai pedang. Memang kita bukan seorang kapiten, tapi kita punya pedang. Pedang itu namanya firman. Bayangkan saya punya samurai, saya kasih ke Pak Edward samurainya. Paling kan untuk potong kayu. Congkel-congkel lantai paling kan dia kerja bangunan. Atau potong-potong kabel kan. Samurai Bapak Ibu, samurai itu bisa ratusan juta harganya. Ini katanya. Filmnya nggak ada ya. Jadi kalau motong itu kacanya potong nggak pecah, potong Bapak Ibu. Saya nambah-nambahin lah soal Bapak Ibu ya. Coba baca film Jungkok yang Butong Pai itu. Ya kan? Pedang Butong Pai itu. Lebih cepat daripada angin katanya. Ya, padahal angin bawa kabar Bapak. Oke Bapak ya. Hebat Bapak Ibu. Tapi kok di tangan kita yang tidak punya pengalaman, apa kita Bu Indah? Paling potong untuk sayur bikin risol. Padahal tuh pedang samurai kalau di tangan ninja sihaan Bapak. Gak kelihatan. Kepala putus semua Bapak Ibu. Ya. Di tangan Yakuza Lim. Kan dia Lim, saya sihaan Bapak Ibu. Belah dua Bapak Ibu. Ada selain. Ya, karena artinya apa? Di tangan orang yang terampil menggunakannya, bilang amin. Pedang itu berdaya guna. Kan firman-Nya hebat loh. Ya dan amin loh. Tapi kalau di tangan-tangan kita, kalau kita nggak terampil menggunakannya, ya nggak heran kita nggak menuai apa-apa Bapak Ibu. Makanya latihan dengan firman. Katakan latihan dengan firman.
Pakai itu. Saya tanya, bagaimana caranya iblis menipu Adam dan Hawa? Pakai sulap? Enggak Bapak Ibu. Ciluba-ciluba? Enggak. Firman itu dipakai iblis dibolak-balik India. Sampai bingung Abraham dan Adam dan Hawa. Jatuh mereka. Firman yang sama mau dibolak-balik iblis kepada Yesus. Dia bilang, no. Ada tertulis. Nah, Yesus kuasai firman. Kuasai pedang. Makanya dia bisa hantam iblis. Bapak Ibu, di tangan kita semuanya, dalam diri kita, Tuhan kasih firman-Nya, pedangnya. Pakai itu untuk memberkati hidupmu. Bilang amin. Untuk memberkati orang banyak. Hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bukan lagi secara fisik. Bukan lagi dalam bentuk benda. Makanya gereja kita ini, saya salib ini supaya bedain lah. Bahwa ini gereja. Ini sul Pak Benin ya. Tapi nanti gedung yang baru. Oh, oke ya. Ruko 2 lantai, 2 row, 2 biji. 2 biji ruko, 3 kau beli 1 lagi ya. 2 biji. Kita bikin kayak Studio 21 agak asik Bapak Ibu. Kasih panggung di bawah, kasih multimedia. Saya pikir mungkin gak pakai salib fisik enggak. Salibnya pas kita khotbah muncul. Oh. Ya. Amin. Kan iman. Loh, Bapak mimpi? Iya. Boleh nggak mimpi? Bayar mimpi nggak? Kok marah orang mimpi? Kurang ajar Bapak Ibu ya. Nama juga pengen. Ya. Jadi ingat, hari ini Tuhan hadir bukan lagi secara fisik, bukan lagi secara simbol, tapi Dia hadir dalam diri kita. Yuk sekali kita berdiri sama-sama yuk.